Oh gitu. Iya, karena ada cerita nyata nih sama suamiku yang sekarang. Kita tuh bolak-balik deket nggak jadi, deket nggak jadi, deket nggak jadi. Ada suatu saat dia ketemu nih, sorenya nih, aku udah anggun ceritanya gitu. Anggun gitu, rambut udah Cisasmi panjang. itu? Enggak. Belum Cisasmi. Anggun aja, anggrek anggun. Terus udah gitu, kata suami aku tuh dulu bilang, udahlah sama yang ini aja nih, anggun, enak diajak ngobrol. Malamnya pulang kan, terus dia nonton TV, ada live. Oh, aku waktu itu live pakai konde, roll depan, roll belakang, langsung nggak jadi deh. Itu Beb, aduh, itu ternyata, tapi ya udah, waktu itu kan nggak jadi, ya udah nggak apa-apa lah, Iya. aku tetap menjadi diriku. Iya. udah. Kalau perempuan tuh ini nggak butuh di tongkrongan orang-orang sepertimu nggak? Kalau cowok tuh butuh. Ya kalau kata orang sih, katanya kalau aku nggak datang nggak rame. Iya, gitu. harusnya lebih butuh kan, karena kalau cewek kan rata-rata jaim ya. Rata-rata mungkin mereka kadang-kadang pengen juga bercanda kayak gitu, cuman mesti ada yang memulai dulu gitu. Iya. Nah aku ibaratnya petasan bantingnya gitu. Oh, gitu. Begitu aku bledar, baru yang lain ikut bledar Yang lain ikut. gitu. Kayaknya yang lain masih nganggap Pasti semua orang pernah punya titik itu ya. iya. Entah apa yang dilakuin gitu, nggak usah parah-parah banget, tapi kadang-kadang ada loss-nya. Nah itu tuh aku takut kalau ada di tempat itu berlama-lama. Aku tuh pengennya tuh selalu ada rasa inget terus gitu. Apapun deh, aku misalnya baru marahin anak, terus aku udah selesai, aduh kayaknya kelewatan deh, zikir gitu. Iya. Terus kalau aku selalu ngomong sama diri aku nggak boleh bengong. Kalau aku lagi nggak ada yang dipikirin, aku harus balik zikir lagi. Tapi Iya. zikirnya beda. Kalian lagi nonton Habib with the Beauty dan kali ini gue bareng Ayu Dewi. Mip, makasih loh Mip udah diundang. Saya mengalami dua kekagetan. Kenapa tuh Mip? Pertama, kemarin kita ngobrol-ngobrol dengan yang lain tidak langsung hihi gitu. Itu kaget. Aku emang Terus- konsepnya gitu. Oh, konsepnya gitu. Emang konsepnya selalu begitu ya? Iya, aku konsepnya kalau aku ketemu orangnya tuh harus shake, shake, shock gitu. Oh, begitu. Dirimu begini tuh dari kecil nggak sih? Kayaknya sih Bib, jadi aku tuh hobinya menghibur diri sendiri. Oh, gitu. Iya, karena kalau ngandelin orang kan belum tentu kehibur. Oh, Yang ada akhirnya kan- menghibur diri sendiri. Iya. Kalau laki-laki itu biasanya bukan menghibur diri sendiri, tapi podcast sama diri sendiri. Oh. Di motor tuh biasanya. Oh gitu. Iya. Gimana tuh Bib, kalau lagi di motor apa Iya, sih yang di biasa motor kayak diomongin? kita mikirin apa? Seharusnya gua tuh begini lagi. Tapi ya nggak juga sih itu. Jadi dia kayak bener-bener ngomong. Oh serius? Nggak di dalam hati, nggak di dalam pikiran, bener-bener ngomong. Kalau di motor? Kadang ada momen-momen ngejerit gitu kalau udah Oh gitu? Iya sih, seringnya kalau laki-laki. Gue gak tahu ya di luar sana. Tapi kalau gue naik motor sih sering gitu sih. Jadi sambil healing, sambil curhat, sambil ngobrol sama diri sendiri? Iya. Buat kamu yang belum punya jodoh, carilah orang yang lama-lama di motor. Berarti Oh, dia iya. lama curhat sama diri sendiri. Begitu turun dari motor, berarti insya Allah udah bijak. Udah bijak, betul. Tips dari Habib. Kalau tadi ngehibur diri sendiri. Iya, Bib. Jadi aku tuh, mungkin orang tuh ngelihatnya sekarang tuh, wah sering ketawa, sering bercanda. Sebenarnya tuh dari kecil tuh aku biasa, kan anak satu-satunya. Iya. Jadi nggak ada teman ngobrol. Hmm. Jadi aku tuh suka ngobrol sendiri, ya kayak Habib gitu tadi. Cuma Iya, kan iya. waktu kecil kan nggak bisa naik motor. Iya. Jadi ngobrol sendiri aja dimanapun, ngapain, ngayal-ngayal. Sampai akhirnya, ya udahlah, kalau emang gini kan aku mah bikin seneng, bikin happy diri sendiri aja lah. Gitu. Dan memang ekspresif gitu. Ekspresif kalau ketemu orang. Karena Kalau aku nggak sendiri? tahu ya. Kalau sendiri itu banyak ngobrol sama diri sendiri, mikir konsep ntar mau gimana, ini maunya dibikinnya kayak gimana Oh gitu. gitu. Kalau ketemu orang, Kayak dapat energi gitu loh, Bib. berarti ekstrovert dong. Iya kali Katanya ya. salah satu tanda ekstrovert itu kalau ketemu orang dapat energi. Iya. Bukan hanya seneng. Kalau introvert, ketika ketemu orang malah dia baterai sosialnya menurun. Oh gitu. Katanya sih begitu ya. Nah kayaknya aku begitu deh. Kayak pengen ketemu orang tuh, pengen bikin orang itu seneng kalau ketemu aku gitu. Jadi aku tuh justru sedih. Misalnya lagi kerja nih, aku ngomong-ngomong terus nggak ada yang respon, itu aku sedih. Oh gitu. Aduh apa gue nggak lucu ya? Aku kurang menghibur ya gitu. Karena tujuan aku tuh pengennya kalau setiap ketemu orang, orangnya ketawa, senyum, happy. Terus sampai pulang dia ketawa-ketawa sendiri. Karena aku mikir gini, minimal dia tuh hilang susahnya berapa detik lah Iya. abis ketemu aku gitu. Dan itu bukan hanya soal kerjaan. Bukan. Maksudnya nggak hanya kalau lagi menghibur di panggung atau di TV atau di media sosial. Enggak, Tapi kalau ketemu aja. hidup emang begitu, Heeh. ketemu semua orang. Ketemu semua orang. Ngerasa
ingin berbagi kebahagiaan ke orang. Iya, walaupun kalau udah punya rumah udah kayak serius, udah mikir gitu ya, udah mulai menegaskan segala aturan-aturan di rumah buat anak. Tapi kalau udah ketemu orang luar gitu udah langsung kayak gitu. Tapi di rumah juga ini seru, lucu. Enggak juga sih, kata anak-anak aku yang lebih lucu tuh bapaknya mereka. Oh begitu. Mami terlalu banyak peraturan kata dia. Oh iya. Ya kan gimana dong kalau ibunya nggak ngatur-ngatur Betul, kan anak-anak betul. kan Betul. bingung gitu. Karena kan memang yang biasanya lebih intens ngurusin anak tuh kan ibu kan. Iya, yang tahu segala macam PR-nya, liburnya kapan, masuk hari ini tiba-tiba berubah jam sekolahnya. Kan itu kan kayak kita mesti on banget gitu. Betul. Bahkan yang maksud aku yang ngatur juga kan ibu. Kayak yang ngatur pakaian, yang ngingetin sholat, ngingetin makan. Ayah tuh kayaknya hadir di masa-masa krisis saja. Kayak kalau udah iya, kalau ayahku tuh, kalau udah ibuku gak kuat baru dikasih ke ayah. Bener, karena tapi kalau masih kuat dia handle sendiri. Masih ngoper kan? Ini tolong nih anaknya nih. Iya gitu. Dan ayahku lebih ke kayak dia memposisikan, ya udah, gue ini posisinya titik terakhir, sehingga gue tuh harus bener-bener powerful. Ayahku bahkan nggak ngomong udah. Itu pakai mata doang, kita udah takut. Oh, karena wibawanya segitunya. Iya karena dibangun ya. Iya. Makanya aku tuh apa-apa selalu nanya ibu. Bu, sepatu di mana? Bu, seragam di mana? Bu, makan apa? Bu, hari ini kemana? Giliran nanya ke ayah cuma satu. Apa? Bu, ibu mana? Kalau ibu gak ada baru kita nanya ke ayah. Jadi emang bondingnya berarti kenceng banget. Iya, dan konon katanya nggak tahu ya, karena aku semua saudaraku laki-laki. Dan katanya kalau anak laki bondingnya sama ibu, kalau anak perempuan bondingnya sama ayah. Dirimu gitu nggak? Bener tuh, aku ngerasa sih gitu ya. Minimal karakter anakku yang cewek tuh kayak bapaknya. Oke. Banget, cuek-cueknya. Tapi kalau anak yang cowok nih, kebetulan yang cowok ada 2 kan. Lebih gitulah, lebih ke momi begitu. Iya, Manggil dulu. Seru sih, bahagialah ada cowok-cowok kecil yang kayaknya cinta banget sama kita gitu. Iya, kayak cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya. Iya. Cinta pertama anak laki-laki tuh ibunya. Iya benar, bismillah, amin selamanya ya. Iya. Dan ini sih bukan cuma cinta pertama sih, kayaknya cinta selamanya dan sampai akhir sih. Amin. Aku bahkan selalu bilang, aku itu jangan diposisikan harus memilih istri apa ibu. Karena istriku itu adalah ibuku di masa muda dan ibuku adalah istriku di masa tua. Jadi gak usah dipilih tuh. Dua-duanya memang selaras, harus sejalan gitu kan? Iya, selaras sejalan sih. Nah, kalau soal membahagiakan hati orang lain, itu ada diskusi. Jadi, ini biar dirimu juga semakin semangat. Iya. Jadi, Nabi Musa itu pernah naik ke Bukit Tua, kemudian nanya ke Allah, ya Allah, apa ibadah termulia yang bisa aku lakukan untukmu? Karena sebelumnya Allah bilang, wahai Musa, mana ibadahmu untukku? Lah, sholatku, semua yang kulakukan untukmu. Enggak, itu semua untukmu. Bukan untukku. Semua kebaikan, kata Allah, akan kembali kepada pelakunya. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Nah, apa yang khusus untukmu? Ya Allah, ibadah termulia. Kemudian Allah katakan, idkhalus surur fi qalbil ihwan. Membahagiakan hati orang-orang yang rapuh, yang sedih, yang hancur. Itu ibadah termulia. Dan itu sodakoh, kata Allah. Adalah sedekah yang teragung, terbesar. Masya Allah. Karena kan kita juga ke ibu kita misalnya ya, atau ke ayah kita. Mau sedekah sih kayaknya ya, yang lebih dari mobil, rumah, itu ya bikin mereka bahagia, hadir. Apalagi di momen lebaran ya. Aku selalu bilang, harta terindah adalah keluarga. Kok malah ke sana ya? Gak apa dong. Harta terindah itu keluarga. Jadi Iya. ketika kamu mudik itu kesuksesan terbesarmu di mata orang tuamu. Dan akhirnya bisa membahagiakan mereka. Itu yang bikin Iya dong. jadi amalan sodako gitu. Iya, Jadi merinding deh, Bib. apalagi kalau orang tua sendiri kan. Iya. Karena yang paling berhak untuk mendapatkan kebahagiaan kita itu pertama adalah keluarga kita. Orang tua, anak, suami. Catet. Suka lupa-lupa anak zaman Suka sekarang. lupa. Betul. Nah, ini enggak, Ayu Dewi, ngerasa itu kayak memalukan enggak? Lucu gitu. Karena gini, aku kenapa nanya gitu ya? Karena aku relate.
ibuku itu mirip dirimu. Masa tuh? Betul. Suka ceria Namanya aja Dewi Ayu. Masa? Enggak, itu bohong. Jadi ibuku tuh mirip dirimu. Jadi dulu itu kan kita suka ke rumah besar, rumah Keluarga kakek besar. setiap hari Jumat. Nah itu semua saudaranya biasa aja. Ibuku itu selalu nyari cara untuk membahagiakan semua orang yang hadir di sana. Sampai dengan cara-cara yang dalam tanda petik menurut aku memalukan. Jadi aku sering marahin. Oh, gitu. Bu, jangan bikin malu dong. Kayak dia pakai topeng-topengan. Terus dia pakai mukena jadi pocong untuk ngebahagiain orang-orang di sana. Iya. Aku selalu marahin dia. Gitu. Bahkan beberapa kali aku nangis. Karena menurut aku dalam tanda petik memalukan, Bu. Aku nggak mau punya ibu yang gitu. Diketawain gitu. Iya, diketawain teman-teman, diketawain saudara. Jadi aku malu. Nah, kamu ada dirimu konsen itu juga nggak, anak-anakmu misalnya, ini memalukan nih dalam tanda petik gitu. Atau dirimu nganggap ini nggak ya, memalukan nggak ya? Kalau sekarang anak-anak yang paling cewek. Ngapain sih mami malu deh, bikin malu deh. Aku lagi belajar bahasa Korea aja, terus kan kalau belajar bahasa kan mesti kita praktekin kan. Iya. Annyeonghaseyo, cuannya tuh gue mau itu kan. Mami, aduh malu banget deh. Ih gimana sih gitu. Tapi kalau bukannya suka. makanya anak-anak tuh mikirnya kayak aneh banget nih, mami gak usah aneh-aneh, biasa aja kayak mama-mama yang lain kata dia. Iya. Iya, terus aku mah ya udahlah ya sama anak-anak biar aja. Tapi kalau buat akunya, dulu itu ternyata pekerjaan aku yang lucu-lucu ini kayaknya agak memperserat untuk mendapatkan jodoh. Oh gitu. Iya, karena ada cerita nyata nih sama suamiku yang sekarang. Kita tuh bolak-balik deket nggak jadi. Ada suatu saat dia ketemu nih, sorenya nih, aku udah anggun ceritanya gitu. Anggun gitu, rambut udah Cisasmi panjang. tuh? Enggak. Belum Cisasmi. Anggun aja, anggrek anggun. Terus udah gitu, kata suami aku tuh dulu bilang, udahlah sama yang ini aja nih, anggun, enak diajak ngobrol. Malamnya pulang kan, terus dia nonton TV, ada live. Oh, aku waktu itu live pakai konde, roll depan, roll belakang, langsung nggak jadi deh. Itu Beb, aduh, itu ternyata. Tapi ya udah, waktu itu kan nggak jadi, ya udah nggak apa-apa lah. Iya. Aku tetap menjadi diriku. Iya. Ya akhirnya berjodoh juga kan. Iya. Ya. Karena setiap orang kan akan dipertemukan dengan jodohnya lah. Iya. Artinya Ya, nggak perlu jadi orang lain. Iya, daripada kita capek kan pura-pura. Betul. Yang cantik banyak yang antik. Wow. Sama, tapi dirimu menganggap itu membuat dirimu nggak cantik nggak, Ayu Dewi? Atau memang cantik itu ya relatif, dan bagiku justru sisi kecantikanku itu gitu. Kalau cantik itu emang mesti dibarengi sama yang namanya perawatan ya. Itu nggak dipungkirin deh ya. Iya. Kalau dari luar tuh mata manusia tuh pasti kan yang dilihat sama mereka kan penampilan dulu. Fisik. Baru abis itu dia ngobrol. Iya. Baru dia tahu apakah menambah kecantikannya atau justru mengurangi kecantikannya gitu Iya. kan, si dalamnya ini, jiwanya ini. Nah, jadi paling aku balance kalau buat perawatan itu emang udah harus aku rutinin karena makin umur, makin keadaan udara, makin polusi segala macem. Tapi kalau untuk jiwa nih justru aku makin ngerasa harus lebih harus lebih fun lah, lebih ceria menanggapi kejadian apapun dalam hidup tuh, nggak bisa terlalu dimasukin ke dalam hati sampai terpuruk gitu ya, nggak bisa. Ya udah gimana, ini kita lagi titipin nih, ya kun fayakun, apapun yang terjadi Allah lagi pengen ngasih begini, ya udah terima. Habis itu gimana nyikapinnya, ya udah kita harus kembali ke yang aku dari dulu pegang itu. Aku tuh sebenarnya selalu pengen menghibur orang, tiap ketemu orang aku pengen dia bahagia. Ya gimana caranya aku bisa balik lagi ke titik itu. Jadi ya gitulah. Jadi menurut aku ya cantik itu ya karena mungkin ujung-ujungnya aku sering bikin orang ketawa, atau aku jadi sering senyum, atau aku jadi apa mungkin ya, jadi image orang jadi aduh lucu, cantik lagi gitu ya. Alhamdulillah. Iya sih, kalau aku ngelihatnya humoris itu bukan hanya bagian dari ketampanan, tapi bagian dari kecantikan. Kan gini, katanya cewek itu suka dengan cowok yang humoris. Karena humoris itu bagian dari ketampanan. Kalau menurut aku, humoris itu juga bagian dari kecantikan. Karena secantik apapun secara fisik, kalau dia gak humoris, ya bertahan berapa lama sih? Mungkin 3 bulan, 6 bulan. Setelah itu kayak minimal ngerasa flat, maksimal jadi suntuk sih.
Iya, cakep kayak manekin gitu ya, diem-diem aja Iya, nih gitu. kayak manekin. Cantik banget, tapi dari subuh sampai maghrib diem aja nih gitu kan, Iya bingung itu, juga ya. iya. Apalagi kalau cuma tangannya doang yang gerak ya. Jadi kayak patung di ini kasir toko-tokonya orang Cina tuh. Iya, itu bagian dari apa ya? Personality kali ya, Bim, ya. Personality. Jadi charming, bikin orang tuh mungkin di atasnya cantik. Kalau menurut aku tuh charming sama gitu kan. Kalau ngobrol-ngobrol kan sama Habib, kalau ngobrol makin banyak ilmu tuh orang makin seneng. Nah yang kayaknya itulah yang dibilang daya tarik kali ya. Iya. Karena bagi aku daya tarik utama itu adalah dengan kita bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita sebagai identitas utama kita. Kan setiap orang diberikan karunianya masing-masing ya. Nah, ketika kita mensyukurinya dan mengaktualisasikan itu akan membuat kita menjadi cantik atau tampan di mata orang yang memang tepat sebagai jodoh kita dari Tuhan. Jadi itu kayak meningkat berapa derajat gitu ya? Iya, dan di mata orang yang tepat tapi. Wih. Kerennya. Karena gini, Zulaiha tuh dulu mengejar cintanya Yusuf dan nggak mendapatkan Yusuf. Padahal katanya dia cantik banget. Padahal cantik banget. Ketika mengejar cintanya Allah, akhirnya dia mendapatkan Yusuf. Nah, begitu juga ketika kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, misalnya humoris gitu, maka orang yang mengejar cintanya Allah, Allah akan pertemukan dengan kita sebagai jodohnya dan itu yang terbaik akhirnya kan, karena yang memperjodohkan kita Allah gitu. Benar. Karena kalau cari perhatiannya manusia tuh seni paling sederhana untuk bikin kecewa. Nah, itu. Jadi mending cari perhatian Allah agar dipertemukan dengan jodoh yang disiapkannya dengan cara ya apa yang Allah kasih ke kita. Humoris, ayo kita rayakan. Pintar ngomong, ayo kita rayakan. Apapun sih. Barulah nanti sama Allah dikasih nih. Ada nih yang pas nih gitu. Betul. Tanpa kita pusing-pusing ngejar satu orang. Aduh kenapa sih ini orang nggak nengok-nengok aku? Gitu kan salah ternyata. Iya. Karena kalau dalam tuh kan nggak bisa diubah ya. Iya. Karena dia udah given kan, udah kecuali kita munafik akhirnya kan, pencitraan dan lain sebagainya. Beda dengan luar ya. Kalau fisik kan kita bisa perawatan kan dan itu oke gitu. Tapi kalau dalam kan mau diapain nih? Ya nggak bisa udah begini tiba-tiba mau jadi pendiam aja. Gitu kan juga kayak ganjel gitu ya. Betul. Kayak ntar tiba-tiba nggak bisa pantun gitu kan nggak enak kan. Betul. Ada pantun nggak satu? Umur-umur ikan lele. Cakep. Duh bahagia ketemu Habib jadi pengen panjang umur le. Waduh. Umur-umur ikan lele. Cakep. Udah Ramadan masih maksiat le. Allah Akbar. Iya. Tuh satu tuh. Ini jadi tergetar lah hati lah gitu kan. Jadi, kalau Habib yang ngeluarin tuh langsung. Tapi aku pertama ketemu Ayu Dewi waktu itu di rumahnya. Itu emang langsung kayak enaknya jadi akrab. Iya loh itu. Karena yang aku membuka ingat diri banget. kan dirimu. Maksudnya yang buka obrolan, yang buka segalanya tuh agar bonding tuh kan dirimu. Jadi kita juga kayak enak, effortless gitu. Santai gitu ya. Iya, kita cuma Ayu Dewi langsung. Itu kayak berapa tahun lalu? 3 tahun lalu ada kali Wip, ya? 3 tahun lalu. Ulang tahun pernikahan aku tuh. Aku lagi hamil kalau nggak salah ya, apa gimana gitu. Betul. Itu apa ulang udah tahun keluar ya? pernikahan ke berapa ya? Ke 70 ya? Enggak ya? 85 dong. Siap, Bip. Udah Peter lucu lagi. Tapi itu jadi kayaknya tongkrongan itu harus ada orang-orang sepertimu sih. Gitu ya, Bip. Iya enggak? Kalau perempuan tuh ini enggak butuh di tongkrongan orang-orang sepertimu enggak? Kalau cowok tuh butuh. Ya kalau kata orang sih, katanya kalau aku nggak datang nggak rame. Iya, gitu. harusnya lebih butuh kan? Karena kalau cewek kan rata-rata jaim ya. Rata-rata mungkin mereka kadang-kadang pengen juga bercanda kayak gitu, cuman mesti ada yang memulai dulu gitu. Iya. Nah aku ibaratnya petasan bantingnya gitu. Oh, gitu. Begitu aku bledar, baru yang lain ikut bledar Yang lain ikut. gitu. Kayaknya yang lain masih nganggap emang nggak apa-apa nih ngelucu. Iya. Emang lucu oke nih. nggak nih, nggak apa-apa Iya, nggak karena nih? mungkin bukan passionnya ya. Kalau dirimu Iya. emang udah Ya mau gimana karunianya emang itu. doyan sih. Emang suka ya. Kalau orang mungkin agak takut gini, takut garing. Kalau aku mah garing nggak garing, ada yang ketawa-ketawa, bodo amat lah. Yang penting aku udah, kalau misalnya nggak lucu, mohon maaf banget nih ya, kurang lucu gitu. Bahkan kadang lucunya di sana. Mohon maaf ya, gak lucu. Ini lucu nih. dia, Iya kan? dia mau mengakui kekurangan dirinya gitu kalau Iya, nggak lucu ya jadi udah namanya lucu. juga manusia. Iya gitu deh. Dan aku pertama ketemu Ayu Dewi itu spesial. Karena pertama satu-satunya
bintang tamu di Habib with the Beauty. Ini yang aku udah pernah ketemu sebelumnya. Iya. Iya, yang lain aku nggak pernah ketemu sebelumnya. Fresh gitu ya, baru Betul. ya. Nah, sama Ayu Dewi pernah ketemu dan pertemuannya itu oke. Karena buat ngaji. Jadi aku diundang ngaji sama Ayu Dewi di syukuran ulang tahun pernikahannya di rumahnya waktu itu. Dipuji Habib loh. Iya kan waktu itu 3 tahun yang lalu. Iya. Iya. Berarti dirimu tuh masih pegang tradisi-tradisi itu ya, Dewi? Masih, Bib, kayak aku sih pengennya kalau tiap ulang tahun gitu lah Iya. ya syukuran dulu, selamatan lah bahasa Iya. ininya kan. Ya biar ya mensyukuri dulu hari itu, tanggal itu ada sesuatu yang terjadi walaupun beberapa tahun lalu, ya disyukurin aja gitu. Terserah habis itu mau acara-acara yang lain ya udah, tapi yang penting momentum itu tuh aku masih tanamkan biar jadi contoh buat anak cucu gitu loh. Yeah. Karena kan aku mikir ntar kalau misalnya waktu kita udah selesai nih, yang doain kita kan anak-anak tuh. Nah, Yeah. anak-anak kalau misalnya nggak ngelihat kebiasaan kayak gitu, gimana mereka mau mengaplikasikannya nanti begitu kitanya udah nggak ada. Iya, dan itu akhirnya jadi edukasi ya. Apalagi Iya. di perkotaan kan. Iya. Yang gitu-gitu tuh udah jarang banget. Udah jarang, udah hilang, udah kadang-kadang nggak kepikiran. Iya. Jadi kita mau nggak mau harus mencontohkan. Makanya kalau aku selalu mikir kalau kayak kita nih, Beb, memang agak bukan berat ya. Ibaratnya kalau orang bisa ngasih kita titel public figure itu ibaratnya kayak ya udah mau nggak mau emang kita harus jadi contoh gitu. Jadi apapun yang kita bikin ya kita mesti mikir dulu nih gimana nih ntar kalau ada yang nyontoh nih. Ini orang nyontohnya gimana gitu lah. Dan aku emang ketemu beberapa artis tuh emang seringkali pertama kalinya di sana. Kayak beberapa Kajian. itu acara akikahan, kemudian acara 7 bulanan, Pengajian ini mau nikah gitu. mau nikah, atau ini mau walimatus safar, dia mau jalan kemana, Iya. anaknya tuh mau sekolah di luar negeri, atau dia mau umroh, dia mau haji, jadi seringkali orang-orang yang dianggap emang mereka masih pegang tradisi itu, aku jadi belajar, jadi tahu sih, mereka itu artis-artis itu persis seperti yang diomongin ayahku waktu aku kecil, mereka itu sebenarnya orang-orang baik kok, cuman kadang kita aja yang nggak tahu, atau kebaikan itu belum sampai dari mulut yang baik sehingga mereka masih belum respect. Oh iya Gitu sih. bener. Waktu itu ulang tahun pernikahan. Iya, nonton pernikahan. Alhamdulillah masih sampai sekarang, Beb. Alhamdulillah. Udah berapa tahun? Sebentar, Beb, kan kalau angka saya agak bingung nih, soalnya udah anak-anak kan mesti diapalin tuh ulang tahunnya. Oh gitu. 13 berarti tahun ini, Udah insya Allah 13. 13 tahun. 13 tahun. Ulang tahun pernikahan tanggal berapa berarti? 16 Juni. Juni. Oh, 16 Juni. 16 Juni, nikahnya 2012. 2012. Iya, berarti sekarang udah 13 tahun ya. Insya Allah ntar deh bulan Juni. Nah, terus 13 tahun pernikahan, kemudian agar tetap cantik, apa yang dilakukan? Perawatan, udah, Bib. Itu adalah pelarian aku. Oh iya, iya, istriku juga bilang gitu sih. Katanya cewek itu kalau perawatan happy ya? Happy? Bukan suntuk. Takut sakit gitu-gitu? Enggak, kalau aku sumpek aja. Aku cukur aja sumpek. Oh, cowok kali ya? Enggak, aku cukur ya. Setengah jam atau 1 jam, gini bengong gitu. Itu sumpek. Udah kayak gelisah gitu. Iya. Kayak, kan dipijetin, Bib, kalau cukur. Ada Itu pijet-pijetnya kan kalau udah gitu. selesai. Oh, pas cukurnya. Kalau pijitinnya mah kita malah tambahin duitnya khusus buat jadi tip ke yang nyukur biar dipijitinnya agak lama. Tapi pas proses cukurnya. Nah, pas proses nyukurnya tuh kayak mau gimana gitu. Akhirnya aku sering memilih ya udah merem aja sambil kayak tiduran gitu. Tapi kan kita harus kontrol kepala kita ya. Kesian dia kan. Tercodet. Nah, iya, betul. Sama juga biasanya ya. Ini kayaknya khusus aja ya ke aku karena mereka tuh kayak agak segan mau pegang kepalanya. Jadi, aduh gimana nih? Iya. Mana pas mau dimintain izin merem lagi tidur nggak nih? Itu Gitu. dia. Jadi aku tuh cukur aja setengah jam 1 jam. Itu sumpek. Oh gitu. Makanya aku ada masanya dulu tuh cukurnya cuma 5 menit. Jadi langsung ngek langsung ditipisin 1 senti aja. Oh, jadi tuh 5 menit. Jadi 5 menit ngek. Sekarang aja aku tuh treatment cukur aja udah cuman cukur aja. Nggak dibentuk gimana. Pokoknya pendekin aja yang Pokoknya penting. pendekin aja. Oh gitu ya kalau cowok ya. Kalau cowok sih. Kalau cewek tuh apa ya, Bib? Nikmatin proses kali ya. Iya. Jadi kayak
kita tahu nih kita mau perawatan ini, nanti kita tahu nih ujungnya ngapain nih. Misalnya kalau aku tuh sukanya kan muka sama badan tuh balance lah. Jadi kayak kalau perawatan muka aku udah tahu mau apain aja. Kalau perawatan badan aku tahu mau apa biar terang. Misalnya apa aja kalau yang biasa dilakukan kalau perawatan mukanya? Oh, kalau perawatan muka pasti laser. Segala macam laser tuh udah aku lakuin. Dan aku suka nyoba orangnya. Oh gitu. Terus aku nggak mau pakai anestesi. Anestesi ini apa nggak usah jadi sakit dong? Iya, jadi biar aku rasain. Oh gini toh proses hidup. Jadi aku jadi pokoknya filosofi hidup itu aku masukin ke filosofi perawatan. Kalau dalam hidup itu kita ngerasain sakit, di perawatan pun kita harus ngerasain sakit. Oh gitu. Gini rasanya di laser tuh kan laser kan jadi gimana api kan kebakar kan. Bakar aku gitu. Gak usah anestesi. Iya gak usah. Badan juga gitu kan. Seret gitu kan. Pertama di gel dulu kalau di body rejuve gitu ya biar ngilangin bulu dan juga nerangin bikin apa ya, bikin bright terang cerah gitu. Kan biar gimana kan kita kan kena matahari nggak kerasa tapi pokoknya redup aja. Iya. Bukan masalah warna ya, tapi masalah nerangin keredupan itu. Betul. Udah tuh bisa gitu. Kan kalau kata orang, kalau misalnya sakit di mana harus sakit juga di situ biar lari gitu sakitnya. Oh gitu, biar nggak satu titik. Iya, pelarian yang positif kan daripada ngapa-ngapain. Kalau lagi sedih, aku perawatan pasti. Daripada menyakiti hati orang lain. Iya kan. Jangan. Nah, jadi perawatan tuh nikmat. Terus udah gitu kita tahu ujungnya nanti bakal kayak gimana. Karena dikasih tahu atau karena udah biasa perawatan? Kalau pas awal mungkin dikasih tahu, oh ini bakalan jadi gini. Tapi kan begitu kita ngalamin, iya bener ya. Seringin deh gitu. Jadi kita rutinin. Jadi kita ujung-ujungnya kita nikmatin. Kita jadi excited untuk menuju itu. Kita jadi misalnya aku nunggu-nunggu hari Rebo, aku nunggu-nunggu minggu depan soalnya aku mau perawatan ini gitu. Karena kita sendiri ngeliat hasilnya dan paling bagus menurut aku ya, jangan nunggu orang lain muji. Tapi kita sendiri udah bisa muji lewat kaca lah misalnya. Karena juga ada doanya tuh kalau ngaca kan. Iya. Tuh aku juga suka baca doa tuh kalau ngaca. Dan ini itu disebutnya tahadus bin nikmah. Bersyukur atas nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Gitu, bukan sombong itu. Iya benar, bersyukur. Karena kan sombong itu bisa bentuknya kan ujub, bisa sombong. Kalau ujub itu tidak butuh orang lain. Kalau sombong itu butuh orang lain. Kalau sombong tuh aku bilang ke Ayu Dewi gimana? Aku keren nggak? Itu sombong. Butuh validasi gitu. Iya. Kalau ujub enggak, dia ngerasa diri, wah gue keren nih. Wih gila ciptaan Tuhan paling keren kayaknya gue ya ini. Gitu, itu ujub udah. Nah kalau yang tadi dilakukan itu kalau niatnya positif dan tujuannya positif itu namanya tahadus bin nikmah. Mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Masya Allah. Soalnya jadinya tuh jadi enak gitu begitu kita menyenangi apa yang kita udah lakukan gitu ya prosesnya. Habis itu udah kelihatan hasilnya. Kita keluar rumah ketemu orang ya bawaannya enteng aja walaupun apapun yang sedang terjadi dalam hidup kita. Ya udah bawaannya light aja, enteng, happy. Kita jadi kemana-mana jadi ceria gitu. Ya udah deh. Kalau aku kan pernah di menologi. Di sana tuh cukur sama perawatan. Nah di sana aku tuh baru tahu akhirnya bahwa ternyata memang penting ya kita tuh cukur di tempat yang oke gitu. Karena akhirnya kita itu nggak bengong-bengongan sama tukang cukurnya. Berarti akhirnya. Yang kemarin salah tempat. Betul. Ibaratnya sampai belum nyaman tapi udah harus masuk ke proses itu gitu. Betul. Ketika di sana kemudian banyak activity yang bisa aku lakuin, baru tuh ngerasa akhirnya ternyata kemarin tuh karena cuman bengong-bengongan doang tuh. Sekarang karena banyak hal di menologi yang bisa dilakuin jadi seru aja sih. Sama juga yaitu kalau pijit kepala aja udah enak ya, apalagi ini kan perawatan muka dipijit-pijitin mukanya. Jadi cukuran sekaligus mukanya jadi lebih bright gitu ya. Betul. Sebenarnya benar kata Ayu Dewi sih, bukan kita membuat muka kita jadi berubah, tapi hanya mengembalikan ke posisi awalnya aja ya. Iya. Bahkan katanya kan kulit kita itu yang asli tuh di sini katanya. Dalamnya ya? Iya katanya gitu. Semua kulit kita tuh warna aslinya tuh di sini. Cuman karena kena sinar matahari, debu, segala macam polusi, omongan netizen. Ya ampun. jadi akhirnya berubah ya. Iya benar tuh Bib. Kan makanya udah tempat cowok juga ada kan menologi udah lengkap. Udah lengkap. Waktu itu sama Onat aku malah.
Wih. Iya. Widih. Sama Mona. Betah tuh. Betah. Yang tadinya kalau ketemu dan ngobrol akhirnya ya tidur aku dua-duanya. berseason nggak bisa bikin online login. Setelah di Menology dia baru tuh. Enggak. Siap. Habis dia lagi. Dia perawatan. Perawatan. Kalau tadi kan udah disinggung bahwa aku ketemu pertama di acara syukuran. Kesadaran tentang spirituality itu ada pada Ayu Dewi. Dan Ayu Dewi udah cerita bahwa cantik itu bukan cuman perawatan di luar, tapi juga bagaimana membuat diri kita bahagia sehingga bisa dilihat orang lain akhirnya jadi bahagia, bikin orang bahagia dan lain sebagainya. Nah, kalau spirituality itu memang sesuatu yang dijaga juga oleh Ayu Dewi. Alhamdulillah sih Bib, sejauh ini insya Allah ya. Iya. Aku tuh cuman takut satu, aku takut berkahnya tuh diambil Allah gitu. Kalau aku ngelakuin yang di luar yang diperbolehkan, aku Iya. takut banget itu. Apa ya? Karena rasa jauh itu pasti orang pernah ngalamin lah. Rasa kita jauh kayak jauh dari Tuhan. Iya. Pasti semua orang pernah punya titik itu ya. Iya. Entah apa yang dilakuin gitu, nggak usah parah-parah banget, tapi kadang-kadang ada loss-nya. Nah itu tuh aku takut kalau ada di tempat itu berlama-lama. Aku tuh pengennya tuh selalu ada rasa inget terus gitu. Apapun deh, aku misalnya baru marahin anak, terus aku udah selesai, aduh kayaknya kelewatan deh, zikir gitu. Iya. Terus kalau aku selalu ngomong sama diri aku nggak boleh bengong. Kalau aku lagi nggak ada yang dipikirin, aku harus balik zikir lagi. Tapi Iya. zikirnya beda. Jadi kalau ditanya-tanya, misalnya lagi ada teman ngobrol, lu zikirnya apa sih kalau gini? Ya beda-beda ya, sesuai aja hatinya Moodnya lagi gimana. apa Iya, ya? moodnya apa? Lagi mau, astagfirullahaladzim, kayak lagi banyak salah nih, astagfirullah. Ntar lagi mau sholawat gitu. Iya. Gitu-gitu lah, Bib. Tapi Iya. kan kayak gitu-gitu tuh nggak bisa diobrolin sama semua orang. Betul. Hanya sama, yang menurut aku ya, hanya sama orang-orang yang kebetulan moodnya sama, frekuensinya sama, vibes-nya sama. Betul. Gitu kan nggak mungkin tiba-tiba kita ngomong lagi ketemu dalam zikir apa? Ya kan nggak mungkin, aneh banget gitu tiba-tiba ngomongin zikir. Tapi kalau menurut aku sih gak aneh. Iya sih itu Karena kenapa? Gini, orang Indonesia tuh kalau ketemu rata-rata pertanyaan pertamanya itu adalah udah makan belum? Iya. Kalau ibu aku, kalau pertama ketemu aku atau telepon aku, pertanyaan pertamanya udah sholat belum? Oh. Ibu aku bilang karena perut itu kalau kosong dia ngasih tahu, Iya. tapi benar. kalau hati kosong dia gak ngasih tahu. Oh. Perut kan kalau kosong kita jadi Diuluk-uluk lapar dan apa. akhirnya makan. Tapi kalau hati kosong kan nggak dikasih tahu gitu. Jadi kata ibu aku makanya selalu bertanya tentang sholatnya. Oh, Masya Allah. Jadi nggak apa-apa itu ya, kita mulai dari kayak gitu ya, dari iya, intubdu shadaqati fa ni'mah ya kata Al-Qur'an. Kalau kamu mempertontonkan kebaikan kamu nggak apa-apa. Asalkan tidak ria. bedanya gimana tuh Bib? Kita bedain, kita mempertontonkan untuk biar orang juga terinspirasi sama biar nanti takutnya dikata ria gitu. Bedanya utamanya sih 3. Pertama adalah niatnya. Niatnya memang untuk berbagi kebaikan kepada orang lain, mengabarkan tentang kebaikan agar orang lain juga termotivasi. Dan itu penting di era media sosial sekarang, orang mempertontonkan kemaksiatannya aja gak malu dan akhirnya menginspirasi orang lain untuk maksiat, maka sudah seharusnya di era di mana kemaksiatan itu dipertontonkan, ketaatan juga harus dipertontonkan untuk mengimbangi dakwah kemaksiatan itu. Kemudian yang kedua tuh tujuannya. Tujuannya tuh benar-benar untuk agar orang lain tuh terinspirasi. Dan itu beneran banget. Karena misalnya nih, aku lagi syuting ya. Ya. Terus tiba-tiba nih, selesai syuting, gue sholat dulu ya. Jarang aku itu akhirnya sholat sendiri. Walaupun aku gak ngajak, aku cuma bilang, sorry ya kru semua ya, gue sholat dulu ya. Aku jalan tuh. Pasti nanti selesai wudhu di musola tuh udah ada kru lain yang akhirnya ikutan sholat. Bahkan akhirnya sering sholat berjamaah. Jadi akhirnya, padahal aku gak ngajak. Iya. Jadi akhirnya menginspirasi. Dan caranya ya dengan cara-cara yang memang bukan Asik untuk gitu ya, kesombongan. nggak menggurui gitu. Kalau emang guru memang nggak apa-apa kalau mungkin sesama. Nah itu kalau aku sih jadi akhirnya kita tuh bersama dalam kebaikan sih. Nah, Masya Allah, bismillah. kalau ini spirituality selain zikir, sholawat, ada nggak sesuatu yang Ayu Dewi pegang banget gitu? Ya kalau spirituality kayak misalnya tergantung kalau misalnya kayak aku punya cita-cita kayak ya tempat-tempat
sekolah anak aku tuh harus bagaimana, Oke. gitu-gitu. Terus kita nih sekedar simple deh kayak salim gitu deh. Salim kan mungkin Iya. emang nggak langsung spiritual gitu ya, tapi kayak menghormati, ada adab di situ. Itu yang paling aku tekanin di keluarga. Iya. Adab tuh harus dipegang gitu. Kita dari cara ngobrol, cara bergaul, cara di rumah sampai keluar rumah gitu. Itu sih cara-cara yang aku tanemin. Terus ibadah lah bareng-bareng gitu supaya anak ngelihat, oh gitu ya kalau ibu aku atau bapak aku gitu. Ya palingan simple sih, sederhana aja. Aku suka banget loh itu. Karena Nabi itu diutus untuk akhlak. Ah. Nama Bu Istu diutami makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kemudian semua ibadah itu untuk itu. Misalnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu agar kamu gak keji dan gak mungkar kepada orang lain. Kemudian la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Tujuan sedekah itu jangan sampai hancur karena kamu merendahkan orang yang menerima sedekah itu. Kemudian ilmu juga buahnya itu harus adab. Jadi tadi itu attitude, adab itu justru puncak dari ibadah, puncak dari ilmu, puncak dari misi kenabian. Makanya ketika aku kan punya sekolah nih, TK. Targetnya itu satu. Kata aku mau anak ini jadi lebih baik adabnya setelah keluar dari TK ini. Minimal keluar masuk rumah pakai salam dan cium tangan ibunya, cium tangan ayahnya, dan itu betul-betul jadi promosi. Akhirnya orang tuh, wih gila. Jadi mungkin baru sebulan, bahkan ada yang baru seminggu. Anak gue berubah loh, terasa sekali perubahan itu diadab. Jadi, wih, kan bayangin nih, ibu ya, anaknya biasanya nggak salam, tiba-tiba, cik, bu, cium tangan dong. Gimana nggak nyes gitu ya? Itu sih nikmat yang nggak bisa kebeli sih. Iya, itu iya sih. Masya Allah, kalau menurut aku puncak spirituality itu justru itu tadi yang dirimu cerita, adab, sekedar kayak salam gitu. Dan akhirnya anak kan benar-benar jadi investasi kita ya. Iya. Saat kita udah nggak bisa ngapa-ngapain, dikubur gitu kan. Ya yang harus ngapa-ngapain kan anak kita ya. Bener. Yang bayarin utang kita, yang badalin haji kita misalnya. Doain gitu. kita. Ya kan, yang sedekah atas nama kita. Berkah Habib nikah. Berkahnya luar. Amin. Oh. Ini kayak gini-gini dikit lagi nangis nih. Melo nih kalau gini. Nah, kalau perawatan, balik lagi perawatan. Perawatan tuh ada ilmunya nggak, Ayu Dewi? Atau kita datang, misalnya nih, kita ke ZEP Premier nih, datang tuh kita pasrah aja. Atau kalau Ayu Dewi tahu nih, oh gue nih harus begini. Kalau aku karena udah tahu kali ya, jadi misalnya aku mau perawatan badan nih, habis olahraga nih, habis panas-panasan. Jadi aku tahu nih, oke aku maunya, misalnya aku taunya dan ngerasanya yang kebakar nih yang depan. Jadi aku yang depan dulu aja, kan ada tuh inner, outer gitu, yang di dalam, bagian luar aja, bagian dalam nggak usah. Kenapa? Gitu. Karena bagian dalam udah pas nih. Kalau bagian dalam dikerjain juga, nanti ini lebih putih, ininya nggak ngejar ke sini. Oke. Gitu. Jadi terus misalnya waktu panas-panasan, aku sebenarnya cuma pakai bajunya misalnya segini nih. Jadi ya di sini sampai ke bawah aja. Kecuali kalau pakainya misalnya berenang, ya udah satu full leg gitu. Yang kayak gitu-gitu. Kenapa? Karena supaya kitanya bisa ngebalance nih, yang kemarin lagi gosong yang mana, yang kemarin kebakar yang mana, yang kemarin butuh dicerahin yang mana, yang sekarang lagi butuh difokusin yang mana gitu. Karena kan udah kalau dihitung-hitung udah bertahun-tahun nih, ada kali tahun 2015-an tuh aku udah ngerawat di Zap, udah gitu kan. Dulu mungkin awalnya dari ngilangin biasa cewek kan, kalau lebat-lebat dikit kita pengennya agak sedikit apa rambut-rambut gitu. Ya. Nah, udah abis itu beralih ke diterusinnya sama ternyata bisa yang namanya yaitu cerahin yang aku suka dari Zap itu. Mereka nggak pernah ngeklaim kalau bisa mutihin gitu, karena emang kan nggak boleh. Kalau mutihin tuh kan ya kalau kulit kita asalnya nggak putih ya mana bisa putih gitu. Iya. Ini tuh mencerahkan menurut aku lebih apa ya, lebih masuk akal dan lebih nyenengin juga gitu. Dan cerah tuh kan jadi simbol kecantikan dan ketampanan kan. Iya, cerah bukan kan beda, iya kan. Ya? Kalau putih kan bule aja pengen gelap kan.
Yang penting kalau menurut aku sih kayak kembali ke nikmat yang Tuhan berikan pada kulit kita itu apa sih, ya udah balikin aja ke sana ya. Bener, itu aja udah sesuai kayak kitanya dulu udah gimana sebelum terkena segala polusi ini. Si IPL aku jalanin tuh, abis IPL terus si body rejuvenation itu yang emang aku beneran jujur nggak pernah nemuin di tempat lain. Jadi masuk bengkelnya tuh gitu satu badan, aku pernah nanya di tempat lain, di sini kalau buat body atau buat badan ada nggak ada mbak. Tempat lain lagi tanya kalau buat badan ada nggak ada mbak gitu. Mungkin buat ketiak ada, tapi kalau buat seluruh badan nggak ada gitu. Jadi ya udahlah di sini di Zappelmer tuh gitu, muka juga ada. Jadi udah tubuh lengkap. ada. Tubuh ada. Kayak one stop ini one stop solution. Iya. Tapi kalau ngerawat diri gitu, Bib, itu sebenarnya ada ininya nggak sih, kayak ya emang sebenarnya dipersilahkan, diperbolehkan atau dianjurkan gitu justru dalam ilmunya? Pada prinsipnya tadi kan kita itu mau membuat diri kita cantik atau tampan sebagaimana karunia Tuhan kepada kita, bukan mau ngubah nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi karena kita itu mau mengembalikan apa yang menjadi karunia Tuhan kepada kita, atau kalau ada hal-hal yang cacat kemudian dikembalikan ke normal, maka itu sesuatu yang tidak dilarang, bahkan dianjurkan dalam Islam, karena itu sebagai bentuk amanah atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, syukur juga, dan indah itu kan sifat Tuhan, dan Tuhan mencintai keindahan itu. Misalnya ya, kalau yang aku tahu di ZEP itu kan ada transplant rambut. Iya. Nah, itu sesuatu yang diperbolehkan dalam Islam, asalkan memang rambutnya pakai rambut kita sendiri. Karena kenapa? Karena kita kan bukan mau ngubah ciptaan Tuhan, tapi karena botak, akhirnya kita tanemin agar menjadi kecil normal. Kan? Yang awalnya lebat, seiring umur, maka kita kembalikan ke normal. Jadi kita hanya mencerahkan, menajamkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, atau kalau ada apa yang disebut dengan kecacatan dikembalikan ke normal, itu tidak dihitung sebagai merubah apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Berarti sama aja kayak ibaratnya kita tuh lagi merawat nih ya, kita dititipin nih begini gitu, fisik yang begini, berarti kita rawat tuh ya hitungannya ya insya Allah juga jadi amal buat kita gitu ya. Betul, pasti menjadi amal, karena tadi itu pertama menjaga amanah. Kan ini amanat, bukan punya kita kan tubuh kita nih kan. Kita jebret tiba-tiba dikasih aja tubuh kita kan. Ayu Dewi perempuan, aku laki-laki kan nggak minta nih. Iya. Kemudian yang kedua, syukur. Kita dikasih amanat ini, bersyukur dengan merawatnya. Kemudian yang ketiga, Allahul Jamil, Allah itu maha indah, wa yuhibbul jamal, dan menyukai segala sesuatu yang indah, cantik, tampan. Bahkan kata Nabi Muhammad, di antara sesuatu yang juga harus dipertimbangkan ketika kita mau nikah adalah ketampanan dan kecantikan, jamaluha. Jangan sampai itu, wah enggak lah, saya yang penting agamanya. Utamanya agamanya, tapi kecantikan itu atau ketampanan harus juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai ini nanti agamanya baik, tapi karena udah dari awal gak mempertimbangkan fisiknya, akhirnya jadi gak romantis, jadi gak baik-baik aja rumah tangganya, atau sampai bercerai karena urusan-urusan yang sifatnya kecantikan, ketampanan. Makanya kalau di tradisi aku ya, itu orang kalau mau menikah, cewek atau cowok, prosesnya itu bisa 1 bulan atau 3 bulan sebelumnya. Dulu kan gak ada ZEP ya. Jadi itu kayak perawatan-perawatan yang tradisional. Jadi perawatan dulu. Iya, jadi lama kan perawatannya. Kalau sekarang kan enak. Iya. Misalnya mau nikah ya udah ke ZEP gitu, perawatan selesai. Atau gini, bentar lagi kan Lebaran. Iya. Nah, kalau Lebaran kan bahkan Nabi Muhammad yang memerintahkan tampilannya itu tampilan yang terbaik, baik itu pakaian, celana atau sarung, atau sepatu, sendalnya, termasuk juga wajah, rambut, tubuh, semuanya. Itu kan yang terbaik ya. Bukan berarti kita maksain beli yang baru atau ngerubah, enggak, tapi yang terbaik. Kalau perlu malah karena kalau Lebaran tuh kan kita seharian di luar atau berhari-hari kalau di kampung aku, kalau perlu yang misalnya perawatan tapi no make up, udah kelihatan looknya cantik karena dirawat terus ya. Kalau kulitnya sehat sih, kadang-kadang kulit udah sehat kita nggak perlu banyakan make up kan. Iya. Jadi ini deh, aku jadi pengen taruh ZEP di rumah ya.
ngayal. Taruh Zep di rumah. Iya, jadi kan enak kalau misalnya gimana tinggal, pengen laser ini pengen body reject Oh, gitu. nggak keluar rumah. Iya kan, enak tau Bib, kayak ya sebenarnya kerjaan kita tuh udah enak kan, kita tuh sebenarnya bisa kerja Iya. dari mana aja kan sekarang. Betul. Apalagi kalau bisa kerja dari rumah, bisa sambil ngeliatin anak-anak, bisa perawatan di rumah, itu udah nikmat banget sih. Pasti kan. Karena kan Bisa kali ya. tugas utama kita itu kan di rumah ya. Mm. Baik suami maupun istri, tugas utamanya itu di rumah. Dan itu nggak bisa disepelekan, karena ngurusin anak itu, kata Jazilul Rumi, ngurusin samudra dalam bentuk tetesan. Meleng dikit aja, akhlaknya hancur. Meleng dikit aja, fisiknya jatuh. Meleng dikit aja, kena pisau. Meleng dikit aja, tiba-tiba nonton sesuatu yang diharamkan. Jadi emang betul-betul harus penuh. Ya kalau aku, makanya aku selalu ingin semuanya itu dilakukan di rumah. Aku pengen punya studio podcast di rumah. Aku pengen punya, gini, tempat nongkrong aku punya di rumah. Kemudian aku juga pengen punya pengajian di rumah, kayak majelis di rumah sendiri. Cita-citaku tuh itu, pengen semuanya itu di rumah. Nah, kalau dirimu, Zep di rumah ya? Zep di rumah. Karena kan enak begitu kita udah perawatan, lagi perawatan pun kita sambil bisa ngecek. Gimana? Udah bikin PR belum? Udah bangun belum? Aku nggak tidur siang gitu, bisa segala macamnya kita walaupun urusin. Agak kurang masuk akal ya. Ya kali Bib, kali aja yang denger gitu, kita punya satu sudut ya kan. Tapi ada alat, Ramadan namanya juga Ramadan kan. Segala doa insya Allah dikabulkan. Kabulkan, amin ya Allah. Semoga ya. Semoga ya. Kan boleh ngayal-ngayal gitu ya. Agak aneh sih bagi saya. Maksudnya, tapi kan sampai Zep di rumah itu. Ya kali, bismillah ya kan, alat-alatnya kan kali aja. Kayaknya malaikat sekarang, iya sih Ramadan sih, iya sih doa dikabulkan. Tapi ngotak juga dong gitu. Gitu. Ya kita kan berdoa kan, yang namanya Zep kan mesinnya banyak banget nih. Iya. Kali aja ada satu yang udah cukup nih, klinik yang ini ada beberapa lah yang bisa nih. Karena jadi, aku ngebayangin aja, waktu itu aku pernah dapat bayangan itu ketika Zep itu kolaborasi sama Lifetime Design. Oke. Jadi rumah di dalam mallnya Arif Yang di Muhammad. Senayan. Yang di Senayan Iya. waktu itu. Itu kan ada di pojokan itu ada Zep di dalam rumahnya Arif Muhammad. Itu aja, itu kan buat promosi aja ya, rumah di dalam mall. Itu aja udah kayak bagi aku, hah? Ini aja udah gak masuk akal gitu. Tuh itu kan bisa. Apalagi kalau beneran di rumahnya orang gitu ada Zep. Ya kali aja ya kan, habis ngobrol sama Habib ya kan, Iya. bulan puasa ya, kita nggak tahu ya, wallahu alam gitu. Saya aja mau berdoa ada menologi di rumah saya aja nggak berani Masih loh. mikir dulu ya. Nggak berani loh saya itu. Ya kan ibaratnya nih, kalau bernadia tuh kan karena dia penyanyi. Iya. Kalau pelawak tuh kan bercandi ya. Iya. Iya. Ya bisa kali aja lagi bercanda ya. Iya. Diaminin, amin. Kalau pendakwah bercandu pada Tuhan. Masya Allah. Iya benar. Benar ya Allah tuh. Dengerin tuh guys, dengerin tuh guys. Kalau candu tuh pilih sama yang mana. Betul. Amin, di atas udah paling benar. Lagian dia katanya ini tahu banyak promo. Di Zep. Pas Ramadan tuh. Oh pas Ramadan untuk mendorong agar lebarannya cantik, cantik saat lebaran. Daripada kita ngumpul-ngumpul, ketemu takut gibah ya. Mendingan perawatan aja. Ke Zap tuh ada promo Betul. banyak. Iya kan, Betul. lumayan. Lama-lama tiba-tiba udah waktu buka nih, pulang deh tuh buka. Nah, udah pas Betul. buka taraweh udah selesai. Betul. Jadi ngurang-ngurangin ngobrol-ngobrol yang nggak penting gitu. Betul. Apalagi ini kan utamanya perawatan itu buat suami. Iya. Atau buat istri agar ya rumah tangga kita jadi seru, jadi harmonis. Tolong gitu. dipuji lah ya, tolong dipuji lah gitu kan kalau Iya. udah. Iya sih, Iya Nabi kan? Muhammad itu selalu memanggil romantis Sayyidah banget Aisyah. loh. Iya, Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Iya. Jangankan sama istrinya Nabi Muhammad, sama barangnya. Nabi Muhammad itu semua barangnya dinamain. Oh gitu. Barangnya dinamain. Biar tahu Ya, biar. ya sebagai bentuk syukur dong. Kalau udah sampai dinamain kan berarti disayang banget. Iya. Jadi punya apapun yang kecil dinamain dan disayang. Oh gitu. Kita mah kelasnya ini kita udah 1400 tahun lebih maju dari Nabi Muhammad kan secara waktu. Mentok paling namain anjing, namain kucing kan. Kalau Nabi Muhammad itu sampai barang-barangnya aja dinamain sebagai bentuk beliau bersyukur dan menjaga amanah yang Tuhan berikan kepada kita. Apalagi kepada istri yang dia adalah kekasihnya manusia, makhluk Tuhan yang paling mulia.
Ini bagian ini tolong dipotong ya. Terkirimin ke saya ya. Saya mau kirim Oh, ke iya. suami. Ya, yang bagian ini aja nih. Oh, iya. Dikasih musik TikTok didakduk gitu Oh, ya. begitu. Nah, biar assalamualaikum, ting kirim Iya. gitu. Kalau aku sih lebih ke berdoa semoga istriku gak nonton ya. Nanti dia nuntut juga. Mana? Kok belum dipuji hari ini? Iya, belum hujan. Nah, kita udah ngobrol-ngobrol kemana-mana loh Iya. hari ini. Tapi ilmunya ya, Bip ya, yang aku bener-bener Betul. serepin banget ya. Ya banyak sih dari tadi, cuman ya ternyata Iya. ya kita kenapa harus hidup yang baik? Karena ini tuh amanah. Amanah? Ini tuh amanah Dari loh Allah, dari iya. Allah. Jadi mesti dijaga, mesti dirawat, mesti dipegang amanah itu sebaik mungkin. Dan itu pas bentuk dipanggil, menghargai diri iya. sendiri juga kan akhirnya. Iya loh. Kita berarti menghargai diri sendiri. Kalau kita udah bisa menghargai diri sendiri, insya Allah bisa menghargai orang lain. Kalau nggak bisa menghargai diri sendiri, pasti nggak bisa menghargai orang lain. Udah pasti itu ya. Iya, karena kayak teori gelas kosong kan. Kalau gelas kamu kosong, nggak mungkin bisa ngisi gelas orang lain sih. Apalagi minimal di momen-momen besar kan. Saat lebaran, minimal cantik saat lebaran, tampan saat lebaran. Soalnya kenapa? Kata Nabi Muhammad itu simbol kamu mengagungkan lebaran. Berarti kamu menghormati lebaran, kata para ulama. Kenapa kita harus pakai baju? Bukan harus sih, sebaiknya pakai baju terbaik. Bukan baju baru, yang penting yang terbaik. Kenapa wajahnya yang terbaik, rambutnya yang terbaik? Itu simbol kita mengagungkan hari yang diagungkan oleh Allah. Kayak kita nih, ada hari besar kita apa? Pernikahan. Masa kita nggak mau Kan itu tampil udah, baik? gitu kan total tuh. Yang lebih agung dari hari pernikahan kita adalah hari yang diagungkan oleh Allah, yaitu saat lebaran. Idul Fitri ini. Makanya kita harus tampil dengan tampilan terbaik. Bukan untuk sombong, bukan untuk apa, untuk mensyukuri. Makanya aku tuh prinsipnya, apalagi kalau mau lebaran itu, prinsipnya, itu makanya aku ke menologi dulu. Kenapa? Karena lebaran itu harus bersyukur dan bersyukur. Pantesan sibuk di mana-mana karena beliau selalu menanamkan nilai-nilai yang kadang-kadang terlupakan oleh kita. Bersyukur dan bersyukur. Bersyukur dan bersyukur, Ya yang kan? pasti tuh, bersyukur tuh pasti. Cuman aku masih belum kebayang sih soal Zep di rumah ya. Karena gini, aku ngebayangin ya, Ya. aku manggil tukang cukur ke rumah aja, aku belum kebayang. Apalagi bawa menologi ke rumah, sangat tidak terbayang. Bisa, Apalagi Bib. bawa Zep ke rumah. Zep ini kan menurut aku lebih kompleks dari menologi ya. Iya, bener Kalau sih. cowok kan perawatannya simple, menologi itu simple. Tapi kalau Zep Premier tuh kan Mesinnya kompleks aja pasti udah gimana gitu kan. Betul. Bismillah lah ya namanya Semoga kan. ya. Cita-cita harus tinggi langit. Betul. Bismillah. Iya. Bismillah ya, semoga kita doakan dan kita aminkan Amin. di bulan Ramadan ini. Yang penting untuk merawat amanah. Amanah dari Allah. Ya Allah. Ayo Dewi, makasih ya. Ih, Habib, makasih Udah banget loh. ngobrol-ngobrol. Sini silaturahminya. Ini kalau kata orang mah daging ini daging. Betul, daging semua ini. Ini mah pas buat makanan lebaran nih. Iya, pas buat buka puasa nih. Iya benar. Nonton ini bikin Anda kolesterol. Enggak. Daging tapi tidak kolesterol. Ini nih. Tuh emang. Naik taksi, jangan lupa hati-hati. Cakep. Ini emang penuh info yang terkini dan terasik sih ngobrol sama Habib and the Beauty. Pantin dulu pantin. Siang-siang lapar dan haus. Cakep. Pernyataan itu udah. Kan lagi puasa. Iya, 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 Bib. Bib mah nggak pernah salah. Iya, namanya juga info ya. Iya.